Hai semuanya, di video kali ini aku akan sharing real talk 5 produk digital yang sudah tidak laku lagi untuk dijual. Kalau kamu lagi mau mulai jual produk digital dan sedang terjun ke bisnis ini, video ini wajib kamu tonton sampai selesai biar kamu nggak buang waktu, tenaga, dan uang untuk membangun produk digital kamu. Kamu udah berada di tempat yang tepat, jadi tonton sampai selesai ya. Kalau kamu baru di channel aku, kenalin aku Indah Hoshi, jadi aku sering bahas tentang produk digital dan Notion untuk buat digital planner. Oke, biar nggak terlalu lama intronya, kita mulai aja 5 produk digital yang harus kamu hindari. Yang pertama, jurnal yang nggak punya tujuan yang jelas. Tapi sebenarnya, semua hal yang kamu buat tanpa tujuan yang jelas, itu nggak layak untuk kamu jadikan produk. It's okay sebenarnya kalau kamu pengen jual, konsepnya adalah jurnal. Tapi kamu harus benar-benar mikirin, jurnal ini untuk siapa? Dibuatnya untuk apa dan masalah apa yang pengen kamu selesaikan? Jangan hanya membuat jurnal yang karena kamu suka aja gitu. Karena kamu pengen menghasilkan sesuatu yang estetik, yang lucu, tapi tidak menyelesaikan masalah customer potensial kamu. Padahal, kunci produk digital yang laku itu adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh customer. Orang nggak mungkin beli produk yang cuma karena lucu atau cantik. Mungkin ada yang mau beli, tapi mungkin nggak semua orang akan tertarik dibandingkan ketika kamu membuat sesuatu yang menyelesaikan suatu masalah. Ketika seorang menghadapi masalah tersebut, pasti mereka akan cari produk kamu. Misalnya, orang yang lagi stres, mereka akan cari jurnal untuk mengurangi overthinking. Orang yang susah konsisten, mereka akan mencari jurnal habit tracker. Nah, kalau kamu sendiri nggak tahu masalah apa yang bisa diselesaikan, gimana kamu mau buat produk yang bisa membantu dan berguna untuk orang lain? Kenapa orang mau beli produk kamu sementara produk kamu nggak ada manfaatnya buat mereka? Apalagi nih, pasar jurnal sekarang ini udah sangat luas banget. Udah banyak yang jual tentang ini. Siapapun bisa desain jurnal di Canva, di Notion. Bahkan AI pun udah ada yang bisa buat yang seperti itu. Tapi ingat, cantik doang nggak cukup. Harus ada nilai fungsi dan tujuan yang jelas. Buat kamu yang udah menjual produk digital tapi nggak ada yang beli, kemungkinan besar kamu lupa bagian penting ini. Belum tahu siapa audiensmu dan belum jelas masalah apa nih yang pengen kamu selesaikan. Kemudian produk yang kedua, produk digital dengan topik yang terlalu umum. Contohnya, cara hidup bahagia, menjalani hidup yang kamu cintai. Ini terlalu generik banget. Dulu mungkin itu bisa berhasil, ada yang mau beli. Tapi sekarang di tengah persaingan produk digital udah makin luas, itu akan sulit. Karena yang jadi masalah di sini tidak ada arah spesifik dari produk kamu. Apa yang pengen diselesaikan nih sebenarnya? Bahkan orang yang beli pun jadi bingung. Ini tuh cocok nggak sih buat aku? Apakah ini yang aku butuhkan? Kalau kamu pengen bantu orang menjalani hidup lebih baik, kamu harus tanya dulu beberapa hal ini. Yang pertama, apa yang bikin mereka nggak happy sekarang? Kamu tahu nggak tentang itu? Kemudian yang kedua, apakah karena mereka kerja terus sampai burn out, itu yang bikin mereka nggak happy? Nggak punya support system? Atau nggak tahu arah hidup yang menjadi masalah utama mereka? Biasanya, semua masalah hidup itu dirangkum dalam 3 kategori. Yang pertama, kesehatan itu terkait mental, fisik, dan emosional. Kemudian yang kedua, keuangan, pemasukan, hutang, dan gaya hidup. Yang ketiga, hubungan, keluarga, pasangan, dan pertemanan. Dan kamu harus benar-benar spesifik. Misalnya, kalau kamu pengen bantu orang yang capek kerja terus, kamu bisa buat produk gimana caranya mereka bisa dapat passive income. Itu jauh lebih spesifik dan lebih jelas dibandingkan kamu ngasih cara hidup bahagia. Definisi bahagia setiap orang itu beda-beda. Intinya, semakin fokus kamu membantu masalah yang spesifik, semakin besar kemungkinan produkmu akan laku. That's the point. Kemudian produk yang ketiga, template random tanpa tujuan yang jelas. Lagi, ini tentang produk yang nggak punya tujuan dan konsep yang jelas. Sebenarnya template itu kelihatannya gampang banget untuk dibuat dan gampang dijual, banyak orang yang membutuhkan. Tapi faktanya, kalau template yang kamu bikin itu asal jadi tanpa memikirkan masalah apa yang kamu selesaikan, itu akan jadi sia-sia. Itu buang-buang waktu kamu aja. Siapa yang mau beli? Karena template-nya nggak punya konteks dan nggak relevan sama customer kamu. Misalnya nih, kamu bikin template planner, tapi kamu nggak tahu nih audiens kamu apa, plannernya untuk apa, menyelesaikan masalah apa, ya template-nya akan ngambang dan nggak relatable sama calon customer kamu. Kuncinya, kenali siapa yang kamu bantu, temukan satu masalah yang spesifik buat template yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan ini berlaku untuk semua jenis template, bisa CV, digital planner, proposal kerjasama, portfolio, dan lain-lain. Intinya kamu harus tahu dulu audiens kamu apa dan potensinya itu bakal besar nggak. Misalnya kalau kamu bikin template untuk mahasiswa, itu kan kebayang ya, mahasiswa itu ada berapa banyak sih di Indonesia, ada banyak banget. Terus masalah apa yang mereka sedang hadapi? Misalnya yang paling sering itu adalah terkait skripsi. Kalau kamu bikin template plannernya,
mungkin itu udah punya potensi jual dan target market yang besar. Produk yang keempat, komunitas berbayar tanpa tujuan yang jelas. Kalau kamu sedang mengkonsepkan untuk membuat komunitas di mana orang bisa gabung ke komunitas kamu, terus mereka mendapatkan benefit pelatihan atau apa gitu, terus mereka bayar ke kamu untuk benefit ini biar bisa bergabung ke dalam komunitas ini, tapi komunitas kamu belum punya arah yang jelas, itu akan sangat kurang efektif untuk menarik customer. Sebenarnya konsep ini sangat powerful banget apabila kita buat dengan konsep yang jelas, misalnya komunitas produk digital, komunitas desain grafis. Itu akan oke nih untuk kita terapkan karena udah tahu, udah spesifik, dan udah ada arah yang jelas. Tapi somehow ada yang buat komunitas untuk belajar bareng, tapi nggak tahu apa yang mau dipelajari gitu. Selama tujuan dari komunitas kamu itu bisa membantu orang lain dan banyak orang yang merasakan masalah yang sama, itu tentunya akan work. Bayangin kalau komunitasnya nggak jelas dan random, dan tiba-tiba materi yang dibahas di setiap sesinya itu berganti-ganti, pasti akan ada banyak orang yang keluar dari grup tersebut. Nggak akan ada yang bertahan lama. Semakin jelas goals-nya, semakin kuat engagement-nya. Dan tentunya akan semakin worth it buat orang untuk gabung dan bayar. Yang terakhir, stok foto dan video yang asal-asalan. Mungkin kamu punya passion dan hobi di bidang fotografi dan buat video, tapi selama video dan foto yang kamu produksi itu masih tidak ada topiknya, tidak ada niche-nya, itu sama aja kamu buang-buang waktu. Karena again, kita harus mengkonsepkan sesuatu agar terklasifikasi orang-orang yang punya minat sejenis gitu. Misalnya, kalau topiknya tentang lifestyle, orang-orang yang punya interesting terhadap lifestyle pasti akan ketemu nih sama produk kamu. Somehow, ketika mereka search, mereka akan direkomendasikan produk kamu. Dibandingkan kamu hanya buat semuanya secara random. Kamu lihat ada pemandangan yang bagus, kamu foto atau kamu video. Kamu lihat ada setup meja yang bagus, kamu foto dan kamu videoin. Itu terlalu bercabang. Intinya, jangan cuma mikir aku pengen jual foto, aku punya skill fotografer, aku punya skill videographer, terus apapun yang kamu bikin itu kamu ngerasa confident, ini pasti laku. Tapi sementara kamu belum research nih pasarnya apa, topik kamu masih belum jelas, gimana orang bisa menemukan produk kamu yang berkualitas ini? Intinya, kalau kamu udah coba jual produk digital tapi masih belum laku, mungkin kamu perlu evaluasi nih. Yang pertama, tanya ke diri kamu tahu nggak siapa audiens kamu? Kemudian yang kedua, kamu paham nggak masalah apa yang mereka lagi hadapi? Kemudian yang ketiga, kamu udah punya audiens sendiri belum? Kalau jawabannya belum, wajar, produk kamu belum mendapatkan customer karena mereka aja nggak ketemu-ketemu sama produk kamu. Tapi kabar baiknya tentunya semua bisa dipelajari dan diperbaiki. Pasar produk digital itu luas banget. Artinya masih banyak peluang kalau kamu bisa membantu masalah orang yang relevan. Dan ingat, bukan tentang kamu, bukan tentang aku suka bikin ini, tapi tentang apa yang orang lain butuh dan gimana kamu bisa bantu orang lewat produk. Oke, bye! Kalau kamu tertarik dengan topik video produk digital, kamu bisa cek video aku lainnya, dan jangan lupa subscribe dan komen kalau misalnya kamu ada pertanyaan. Bye!